bertanya sebetulnya. Udah. Yang bertanya yang berumah tangga. Kan pertanyaan berbagi. Pertanyaan saya sama Anda, kalau Anda pernah berumah tangga, Anda bisa tahu bagaimana menderitanya saat seseorang ada problem-problem rumah tangga yang sudah tidak mungkin bisa dipersamakan lagi, dipersatukan, dikomunikasikan. Jadi rumah tangga itu seperti mata uang, tidak bisa dipisah. Jadi kalau sudah menyatakan bahwa saya sudah tidak sanggup untuk mempertahankan rumah tangga ini, akhiri. Karena pengakhiran sebuah rumah tangga itu adalah penyelesaian supaya tidak menderita. Karena kalau diteruskan, penderitaan yang berkepanjangan itu juga akan dosa seseorang. Jadi jangan dipertahankan, akan menyebabkan mudarat yang berkepanjangan. Jadi orang jangan menganiaya dirinya sendiri. Tidak boleh kita menganiaya diri sendiri. Kalau memang sudah tidak sanggup lagi untuk dipertahankan, ya akhiri. Tidak ada sesuatu yang salah, apalagi itu diputus oleh pengadilan. Pengadilan yang mengesahkan sebuah perceraian. Tidak ada. Tapi Bang, kalau menanggapi hal ini gitu, artinya kedua belah pihak tidak sama sekali tidak menempati rumah hidup mereka gitu. Itu seperti apa sih Bang? Ya itu sesuai. Kalau seandainya orang itu memang punya rumah banyak, oke lah ya. Banyak rumahnya banyak, bukan satu, banyak banget rumahnya. Ada di Batu, ada di mana-mana Andre. Rumahnya banyak Andre, itu bukan satu. Iya. Banyak rumahnya, di Jakarta ada 4, Tangerang ada berapa, di Batu ada. Jadi kalau orang punya rumah banyak ya jangan disalahkan. Ada masalah kalau rumah banyak. Kalau yang tidak punya rumah banyak itu seperti apa Bang artinya? Kalau dia nggak punya rumah kan yang penting dia bisa tempat tinggal. Syaratnya itu meski depan-depanan Bang harus bisa tempat tinggal. Artinya bisa tempat tinggal, mereka tidak boleh tinggal satu rumah. Keluar salah satu rumah. Jadi harus satu ke kanan, satu ke kiri, harus pisah. Namanya pisah tempat tinggal, bukan pisah ranjang ya. Kalau pisah ranjang itu mereka satu rumah tapi tidak tidur bersama-sama, dan itu tetap melanggar, tidak boleh diceraikan karena tidak memenuhi syarat. Berarti ini udah memenuhi syarat ya Bang ya? Sudah 1 tahun dia pisah. Oke Bang. Oke. Siap. Thank you Bang. Terima kasih banyak Bang. Oke. Adanya kompetensi relatif, sehingga tadi kita terjadi perdebatan. Saya nyatakan bahwa Andre itu rumahnya banyak, bukan hanya satu. Di Tangerang Selatan ada, di Jakarta Selatan ada, di Malang ada, banyak rumah dia. Jadi kalau berbicara tentang kompetensi relatif, maka sesuai dengan Undang-Undang Administrasi Kependudukan, identitas seseorang itu bisa dibuktikan dengan adanya KTP. Maka KTP yang ada sampai detik ini itu adanya di Tangerang Selatan atau di Tiga Raksa. Maka saya minta Pengadilan Agama Tiga Raksa tetap memutus perkara ini dan melanjutkan dalam pokok perkaranya seperti itu. Mungkin ini kan juga banyak yang mempertanyakan sebenarnya apa gitu yang membuat perceraian ini. Ya orang sudah tidak cocok, terjadi perselisihan terus-menerus, ada persoalan-persoalan yang prinsip yang sudah tidak bisa dipersatukan. Rumah tangga itu kan tidak boleh sepihak. Rumah tangga itu kan harus saling take and give, memberi dan menerima. Tapi kalau salah satu pihak sudah menyatakan tidak mungkin bisa mempersatukan kembali, mempertahankan keutuhan rumah tangganya, ya harus diakhiri rumah tangga ini dengan perceraian. Dan itu tidak ada sesuatu yang melanggar hukum karena dibenarkan secara hukum. Jadi kalau seseorang menyatakan saya yang mulia ingin cerai, hormati proses hukum ini. Seperti itu, karena Andre sudah berkali-kali di dalam persidangan menyatakan saya ingin cerai yang mulia, tidak ada yang saya inginkan kecuali perceraian. Mungkin sejak kapan gitu perselisihan? Soalnya kan selama ini mungkin orang-orang juga melihatnya harmonis juga. Nggak ada yang harmonis, kalau harmonis nggak ada di pengadilan. Logika hukum itu penting ya untuk supaya kita pintar semua. Di saat logika hukum tidak dipakai nanti kacau. Kalau seseorang sudah mengajukan ke pengadilan berarti ada persoalan serius di dalam rumah tangga tersebut, betul? Iya kan? Jadi kalau orang sudah mengajukan ke pengadilan berarti ada yang sangat serius dalam rumah tangga tersebut. Karena pengadilan adalah tempat untuk menyelesaikan konflik rumah tangga. Sehingga di saat seseorang mengajukan ke pengadilan, maka ada sangat-sangat serius di dalam rumah tangga tersebut yang harus diselesaikan dengan adanya sebuah keputusan yang akan diputuskan oleh majelis hakim dari pengadilan agama tersebut. Seperti itu. Mungkin sejak kapan komunikasi yang tidak
nyaman ini berujung pengadilan? Nggak perlu kita jelaskan karena itu materi perkara. Dalam materi perkara cukup dinyatakan ada perselisihan dan pertengkaran, ada ketidakcocokan, dan tidak bisa dipersatukan rumah tangga. Kalau rumah tangga itu dipaksakan, itu akan menjadikan penderitaan yang berkepanjangan buat kedua belah pihak. Seberapa menderita mungkin Bapak? Itu tidak bisa ditafsirkan. Karena urusan batinia tidak bisa kita terjemahkan. Karena itu adalah sengketa batin. Sengketa batin hanya orang yang bersengketa yang bisa merasakan. Tapi mungkin ada efek nggak sih Bang karena batinnya tersebut mungkin ke profesional atau bagaimana gitu? Nggak ada apa urusannya profesional. Orang sudah tidak cocok terus Pak. Anda kalau tidak cocok Anda mau dipaksa. Ya sudah. Anda aja pacaran kalau Anda dipaksa marah kan? Ya sudah. Nggak perlu dipertanyakan lagi. Itu urusan pacaran saja bisa ribut di Indonesia. Apalagi rumah tangga. Jadi tolong kita logis-logis saja dalam hidup ini. Karena rumah tangga itu adalah dua hal yang harus dipersatukan. Dua hati yang dipersatukan itu tidak gampang. Nah, pada saat dua hati sudah tidak bisa dipersatukan, akhiri dengan perceraian. Dan itu boleh secara hukum Islam, secara syariah juga boleh, dan yang memutuskan juga pengadilan. Artinya, pengadilan yang mewakili negara, pengadilan yang juga mewakili syariah, boleh memutuskan perceraian terhadap seorang suami yang mengajukan permohonan ikrar talak seperti itu. Berarti kan ini memang secara negara belum diputuskan. Belum, ya kan belum cerai. Secara Islam sudah mengajukan Sudah talak, kalau sudah pisah tempat tinggal 1 tahun kan berarti mereka sudah bukan suami istri secara syariah. Bang Dir, kemarin sudah 3 kali beberapa kali pengajuan itu gagal dan akhirnya saat ini Bukan gagal, tidak dapat diterima, ada beberapa persyaratan. Salah satunya mungkin surat edaran. Saya kan tidak mengikuti. Saya bukan pengacaranya di dalam perkara yang pertama maupun yang kedua. Saya ini pun diminta di tengah jalan oleh Andre pada tanggal 18 Juli saya diminta tolong untuk turun tangan. Artinya dalam perkara ini masih melekat pengacara yang sebelumnya sehingga saya hanya membackup saja seperti itu. Bagaimana saat Pak Andre meminta kepada Abang itu emang pengen berpisah aja Bang karena ini atau bagaimana? Ya kan dia bilang saya mau cerai ya mulia. Udah gitu aja dia ngomong. Saya tidak ada yang saya inginkan kecuali saya cerai. Saya ingin berpisah yang mulia. Itu ngomong ke hadapan majelis hakim. Berarti sampai dinilai oleh netizen katanya ngotot banget gitu. Nggak ada ngotot. Ini yang rumah tangga, ini bukan netizen. Yang rumah tangga itu Andre Taulani. Dia punya hak untuk bercerai. Nggak ada orang lain yang bisa memaksa rumah tangga seseorang. Kan katanya juga bagi di neraka gitu Bang. Mungkin boleh dijelaskan nggak sih Bang? Ya kalau rumah tangganya udah bikin orang menderita terus mau diapain? Anda pacaran aja, Anda ditinggal, disakiti, Anda sakit nggak? Sakit kan? Ya sudah, sakit itu sudah tidak bisa diukur lagi penderitaannya, kan seperti itu. Tidak terukur lah ya. Tidak terukur, karena urusan batinia itu tidak bisa diukur dan tidak bisa juga dimeterin. Jadi berapa meter, sekian kilo itu nggak bisa, karena itu sengketa batin. Sengketa batin hanya bisa dirasakan. Ya digambarkan saja lah, berarti memang sepahit dan semenderita itu ya Pak. Jadi ya kalau memang Andre sudah mengajukan gugatan cerai, berarti ada sesuatu yang prinsip yang harus diakhiri. Akhirnya itu adalah mengajukan gugatan cerai dan harus diputus oleh pengadilan untuk menyatakan berakhirlah pernikahannya atau perkawinannya seperti itu. Bang, ini kan juga yang kemarin yang menarik gitu kan karena anak-anak dibawa gitu Bang. Mungkin ya itu yang membawa tidak punya logika hukum, yang bawa tidak punya sense batinianya tidak ada. Jadi harusnya dia punya moral, tidak membawa anak-anak dalam konflik. Ya, kasihan anak-anak harus dibawa konflik, harus melawan bapaknya atau harus melawan ibunya. Itu kan orang yang tidak punya moral. Kalau orang punya moral, anak-anak tidak dilibatkan di dalam konflik-konflik seperti ini. Tapi ketika dinyatakan anaknya ingin gitu tidak dilarang, titik. Tolong jangan ditanya lagi, itu putusan dari pengadilan. Pengadilan menyatakan anak-anak tidak boleh jadi saksi, titik. Tidak ada yang bisa tafsirkan kecuali pengadilan sendiri. Pengadilan menyatakan dalam sidang Senin yang lalu, bukan Senin ini, anak-anak tidak boleh jadi saksi, titik. Jadi tidak ada lagi yang bisa tafsirkan. Kalau ingin menafsirkan sendiri, Anda bikin undang-undang sendiri. Bikin undang-undang sendiri, Anda putus-putus sendiri, Anda pakai sendiri undang-undangnya. Tapi undang-undang yang diterapkan oleh majelis hakim pada hari Senin yang lalu menyatakan anak-anak tidak boleh menjadi saksi. Anak-anak ya, berarti anak daripada suami istri tersebut tidak boleh menjadi saksi dalam konflik rumah tangga.
Berarti Pak Haji Andre memang sudah melarang nih Bang untuk minggu ini datang atau bagaimana Bang? Andre tidak tahu. Kok Andre melarang gimana sih? Andre nggak tahu anak-anak ada datang di pengadilan. Pengadilan yang melarang bukan Andre. Kalau pengadilan yang melarang itu harus dihormati. Kalau pengadilan menyatakan anak-anak tidak boleh menjadi saksi, itulah keputusan yang tertinggi. Kalau pengadilan saja sudah menyatakan anak-anak tidak boleh menjadi saksi, kalau ada orang bisa menyatakan berarti dia tidak tahu belajarnya di mana. Makanya dia harus banyak belajar lagi supaya pintar. Ya, supaya paham, jangan menyesatkan masyarakat. Hakim menyatakan anak-anak tidak boleh ikut dalam konflik rumah tangga. Dan itu adalah hakim melarang disuruh keluar saksinya semua. Itu dalam sidang minggu yang lalu. Kalau memang hakim menyatakan tidak boleh, ya sudah itu yang benar. Kalau ada orang menyatakan boleh, bikin undang-undang sendiri, digedok-gedok sendiri, diputus-putus sendiri, dibuat-buat sendiri, diprint-print sendiri, dipakai-pakai sendiri undang-undangnya. Seperti itu. Tapi kan ini dari pihak yang akhirnya kan sepertinya tidak mau gitu Bang. Mungkin Nggak ada yang bisa tidak mau. Rumah tangga tidak bisa dipaksa. Orang melamar saja kalau ditolak sama salah satu pihak sudah tidak bisa diteruskan rumah tangganya. Oke? Clear? Ya, rumah tangga itu adalah take and give. Tidak ada yang bisa maksa, tidak ada yang bisa melarang. Kalau orang sudah menyatakan iya, tidak. Kalau sudah menyatakan saya mau bercerai, tidak ada yang bisa melarang, tidak ada yang bisa memaksa. mungkin ada juga kan banyak netizen yang bilang hedon lah yang Ya, kita nggak ngurusin gitu. Saya orang hukum nggak ngurusin yang begituan. Tolong tanyakan ke saya pasal-pasal, saksi-saksi. Tapi kalau gosip-gosip bukan dunia saya. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Ayo.